Pernahkah kamu merasa terjebak antara mempertahankan tradisi atau menjaga keseimbangan keuangan saat merencanakan pernikahan? Pertanyaan ini seringkali muncul di benak banyak pasangan muda, terutama di Indonesia, di mana pernikahan bukan hanya menjadi momen sakral untuk dua insan yang saling mencintai, tetapi juga melibatkan kedua keluarga besar dengan segala ekspektasi dan kewajiban adat yang ada. Pada kesempatan kali ini, mari kita telusuri lebih dalam bagaimana cara menyeimbangkan tuntutan adat dengan kemampuan finansial yang dimiliki dalam pernikahan modern. Bayangkan situasi ini, kamu dan pasangan sudah merencanakan pernikahan yang sederhana, dengan anggaran yang cukup terbatas. Namun tiba-tiba keluarga besar memberikan tuntunan untuk menjalankan berbagai ritual adat yang memerlukan biaya yang tidak sedikit. Tuntutan-tuntutan ini bisa datang dalam bentuk seserahan, mas kawin, atau prosesi adat yang harus dilaksanakan sesuai dengan tradisi masing-masing keluarga. Tak jarang, biaya yang harus dikeluarkan bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Padahal kamu dan pasangan baru memulai karir dan masih memiliki tanggungan cicilan atau kewajiban keuangan lainnya. Situasi semacam ini sering dialami oleh pasangan-pasangan muda yang berasal dari latar belakang budaya yang kental dengan adat istiadat. Tradisi menjadi bagian yang sangat penting dalam perjalanan pernikahan mereka. Namun, seiring dengan tantangan finansial yang mereka hadapi, banyak yang mulai merasa kebingungan tentang bagaimana cara tetap menghormati tradisi sekaligus menjaga keseimbangan keuangan. Mari kita lihat contoh nyata dari teman saya, Dina dan Andi, yang berasal dari dua suku dengan adat istiadat yang sangat kuat. Awalnya, mereka hanya ingin mengadakan pernikahan yang sederhana, sesuai dengan anggaran yang mereka miliki. Namun, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa kedua keluarga menginginkan prosesi adat yang lebih besar. Dina dan Andi bahkan dihadapkan pada kebutuhan untuk melaksanakan 2 kali prosesi adat yang berbeda, masing-masing dengan biaya puluhan juta rupiah. Belum lagi biaya seserahan, mas kawin, dan berbagai ritual adat lainnya yang harus dipenuhi. Setelah dihitung, total biaya yang harus mereka keluarkan bisa mencapai ratusan juta rupiah, padahal mereka belum memiliki tabungan yang cukup untuk itu. Dari perspektif para tetua adat, sebenarnya banyak ritual dan prosesi yang dapat disesuaikan dengan kondisi zaman. Para pemuka adat yang bijaksana akan memahami bahwa esensi dari setiap ritual terletak pada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, bukan pada kemewahan material yang dihabiskan. Yang terpenting adalah niat baik dan kesungguhan pasangan dalam menjalani prosesi pernikahan tersebut. Sayangnya, masih ada banyak tekanan dari keluarga yang berharap agar semua ritual dapat dilaksanakan dengan lengkap, sesuai dengan yang sudah menjadi kebiasaan. Lalu, bagaimana seharusnya kita menyikapi tantangan ini? Berikut beberapa langkah yang bisa diambil untuk menyelesaikan dilema antara tradisi dan keuangan ini. Langkah pertama adalah membuat pemetaan yang jelas mengenai ritual adat yang wajib dilakukan dan mana yang bisa disesuaikan atau bahkan ditiadakan. Untuk hal ini, kamu bisa berkonsultasi dengan tetua adat atau pemuka agama agar lebih memahami esensi dari setiap ritual tersebut. Seringkali ada alternatif yang lebih sederhana, tetapi tetap memenuhi makna spiritual dan kulturalnya. Misalnya, seserahan yang semula berupa perhiasan mahal bisa diganti dengan simbol-simbol yang lebih terjangkau, namun memiliki makna yang dalam. Tidak ada salahnya untuk mencari solusi kreatif yang tetap mengutamakan nilai dan makna dari tradisi itu sendiri. Langkah kedua adalah merencanakan keuangan secara lebih matang dan realistis. Ini melibatkan pencatatan seluruh biaya yang mungkin akan dikeluarkan, dari yang terkecil hingga terbesar. Pastikan kamu dan pasangan menyiapkan dana darurat, minimal 20% dari total anggaran yang ada,
untuk mengantisipasi kebutuhan yang mendesak. Juga, buatlah skala prioritas. Tentukan mana ritual yang benar-benar penting bagi kalian dan keluarga, dan mana yang bisa disederhanakan atau dihilangkan. Penting untuk memiliki rencana keuangan yang tidak hanya mencakup biaya pernikahan, tetapi juga kebutuhan pasca pernikahan yang lebih penting, seperti rumah atau modal usaha. Langkah ketiga adalah melakukan komunikasi yang terbuka dengan semua pihak yang terlibat, terutama kedua keluarga. Jelaskan dengan sopan namun tegas mengenai batasan anggaran yang kamu miliki. Tunjukkan bahwa keputusan ini diambil bukan karena tidak menghargai adat, tetapi lebih pada kenyataan bahwa kamu dan pasangan ingin membangun kehidupan yang stabil dan sehat secara finansial. Jika diperlukan, libatkan tokoh masyarakat atau tetua yang dihormati sebagai mediator untuk memberikan perspektif yang lebih bijaksana mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara tradisi dan keuangan. Dari sudut pandang keluarga, ketegangan sering muncul karena kurangnya pemahaman tentang kondisi finansial pasangan muda. Orang tua biasanya berharap agar prosesi adat bisa dilaksanakan secara sempurna, sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan keluarga besar. Namun, dengan pendekatan yang bijak dan komunikasi yang terbuka, kebanyakan keluarga akan mengerti bahwa penyederhanaan prosesi tidak berarti mengurangi rasa hormat terhadap tradisi. Selain itu, solusi kreatif lainnya adalah menggabungkan beberapa ritual dalam satu acara untuk menghemat biaya dan waktu. Misalnya, prosesi lamaran bisa dilakukan bersamaan dengan tukar cincin, atau acara siraman bisa digabungkan dengan prosesi adat lainnya. Hal ini tidak hanya mengurangi biaya, tetapi juga membantu mengurangi tekanan bagi semua pihak yang terlibat. Terakhir, pikirkan juga mengenai investasi jangka panjang. Alih-alih menghabiskan seluruh dana untuk prosesi yang hanya berlangsung beberapa jam, kamu bisa mempertimbangkan untuk menyisihkan sebagian dana untuk keperluan masa depan, seperti uang muka rumah atau modal usaha. Ini adalah langkah cerdas untuk memastikan bahwa kehidupan pernikahanmu dimulai dengan fondasi finansial yang lebih stabil, yang akan memberi kamu dan pasangan ketenangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Menyeimbangkan ekspektasi keluarga besar memang bukan hal yang mudah. Namun, dengan pendekatan yang hati-hati, pengertian, dan komunikasi yang terbuka, kebanyakan keluarga akan dapat menerima bahwa modernisasi dalam pernikahan bukan berarti menghilangkan tradisi, melainkan mengadaptasinya agar tetap relevan dan sesuai dengan kondisi zaman. Hal ini akan membuat pernikahanmu tetap bermakna tanpa harus mengorbankan kestabilan finansial. Pernikahan adalah awal dari perjalanan hidup yang panjang bersama pasangan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memulai dengan dasar yang kokoh secara finansial. Jangan sampai pernikahan yang seharusnya menjadi momen bahagia justru berujung pada beban hutang yang mengganggu kesejahteraan rumah tangga. Kesehatan finansial akan sangat berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga ke depannya. Di akhir pembahasan ini, saya ingin mengajak kamu untuk merenungkan satu hal. Bukankah lebih baik memulai kehidupan pernikahan dengan dasar yang stabil secara finansial, sambil tetap menghormati dan melestarikan adat istiadat dengan cara yang bijaksana? Bagaimana pengalaman kamu dalam menyeimbangkan tradisi dan keuangan dalam perencanaan pernikahan? Yuk, bagikan cerita dan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih telah mengikuti pembahasan ini sampai akhir. Semoga informasi ini dapat membantu kamu merencanakan pernikahan yang seimbang, harmonis, dan tetap bijaksana dalam pengelolaan keuangan.